Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Septiani, nomor NIM saya 12103030, mengikuti UAS PIE. Masalah ekonomi makro terdapat 5 masalah. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan dengan perubahan teknologi. Contohnya yaitu Amerika Serikat terhadap pengenalan teknologi dalam industri yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berada di Amerika Serikat. Yang kedua, ada masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau ekonomi pasar, kegiatan ini seringkali mengalami pasang surut. Kadang cepat, kadang lambat, dan kadang juga pula merosot. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan ini mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka yang panjang, disebut dengan konjuktur atau dengan istilah lain siklus kegiatan perusahaan. Siklus dalam suatu periode konjuktur berbeda dengan keadaan konjuktur pada periode lain. Akan tetapi, tidak ada perbedaan terhadap sifat-sifat dasar setiap siklus tersebut. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan, yang misalnya kayak orang udah wisuda tapi belum dapat pekerjaan. Hal ini terdapat beberapa faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama, ingin meninggalkan pekerjaan lama untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik, sehingga terjadilah pengangguran. Yang kedua, kekurangan pengeluaran agregat. Yang ketiga, ada perusahaan mengganti tenaga kerja manusia menjadi lebih maju menggunakan teknologi. Yang keempat, ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh industri. Maksudnya tuh tidak sesuai dengan fashionnya gitu. Yang keempat ada inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Terdapat 4 golongan inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Pada inflasi ringan, kenaikan harga berkisar di bawah 10%. Sedangkan pada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga berada di atas 100% per tahun. Inflasi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti ketidakseimbangan pengeluaran agregat dibandingkan dengan kemampuan perusahaan menyediakan barang-barang, tuntutan kenaikan upah oleh pekerja, kenaikan harga barang yang diimpor, hingga kekacauan politik dan ekonomi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan merupakan ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi dengan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Neraca perdagangan yang positif menunjukkan surplus, sedangkan perdagangan neraca negatif mencerminkan defisit perdagangan. Sementara itu, neraca pembayaran merupakan gambaran yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke negara lain atau dari Indonesia ke luar negeri dalam suatu tahun tertentu. Aliran tersebut mencakup aliran penerimaan ekspor serta pembayaran impor barang dan jasa, aliran penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal asing. Yang ketiga ada aliran keluar masuk modal jangka pendek seperti deposito di luar negeri. Solusi yang dapat saya berikan terhadap permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia ataupun yang terjadi di daerah tempat saya tinggal, yaitu adalah perbaikan jalan sehingga akses untuk mencari kerja atau antara jarak yang ingin ditempuh ke tempat kerja itu lebih mudah. Yang kedua,
pengembangan dan pemberdayaan badan usaha milik desa. Yang ketiga, optimasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa seperti pembangunan jalan. Terus, perkembangan sektor ekonomi potensial, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang pendidikannya vokasi seperti pengembangan penyelenggaraan politeknik atau akademisi di bidang industri. Meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri yang kecil menengah IKM dengan kemampuan memastikan jaminan produk dan keamanan dan standar. Optimalkan penggunaan teknologi dan integrasi ke IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM serta di seluruh Indonesia. Pengembangan di sektor pertanian, pengembangan di sektor pariwisata yang kayak di Indonesia ini punya wisata apa harus dikembangkan. Jadi tuh memancing wisata asing untuk berkunjung ke Indonesia, dan itu dapat membantu perekonomian Indonesia mencapai kemajuan yang lebih pesat atau mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir, mempekerjakan orang Indonesia daripada tenaga kerja asing sesuai dengan passionnya dan membuka lapangan pekerjaan yang besar. Menurut saya, kebijakan pemerintah Indonesia yang pernah dilakukan untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, menurut saya ada ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Itu masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan produk luar negeri daripada menggunakan produk dalam negeri, sehingga membuat mereka ketergantungan dan tidak ingin memakai produk dalam negeri. Dan pemerintah Indonesia mengalami utang negara yang cukup amat banyak di Cina, sehingga masyarakat Cina datang ke Indonesia membangun sebuah gedung-gedung di Indonesia, dan masyarakat Indonesia pula yang menjadi karyawannya di negara kita sendiri. Menurut saya sebaiknya kita lebih mencintailah produk yang ada di dalam negeri, menggunakan produk yang ada dalam negeri, lalu kita membuat sebuah karya atau barang yang dapat kita impor ke luar negeri, dan sehingga barang yang kita impor tersebutlah dapat membuat masyarakat luar negeri ingin membeli dan jadi berputar jadi masyarakat luar negeri yang ketergantungan dengan produk Indonesia. Seperti kayak kita harus berkembangkan kayak di luar negeri kan tidak ada tempe, kayak kita harus memasarkan tempe ke luar negeri agar orang luar negeri itu bisa merasakan yang ada di Indonesia seperti tempe, tahu, lalu pencalo. Lalu ada pula yang namanya kebijakan fiskal, yaitu berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai satu pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dengan penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik dengan instrumen utama perpajakan. Sedangkan perpajakan di Indonesia ini tahulah kan, di Indonesia ya sih membantu, tapi itu tidak membantu banyak. Sedangkan kayak masyarakat Indonesia nih jarang gitu mengeluarkan duit untuk pajak. Nah, di situ kebijakan moneter. Kebijakan ekonomi yang digunakan oleh BI, yaitu Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik, atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar, JUP. Dengan 3 suku bunga, kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Menurut saya, kebijakan moneter ini penting, tapi
Untuk mempertahankan dan menambah atau mengurangi juk atau memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga, kita sebaiknya suku bunganya seperti dolar. Dolar tuh uangnya tuh diproduksi tuh sedikit sehingga barang yang di sana tuh lebih murah. Karena kalau kita sering-sering kayak menghasilkan uang atau kita BI sering memproduksi uang, maka yang dulunya 9 permen itu harganya 1.000, sekarang 1.000 permen 3 permen udah 1.000 karena rupiah tuh menurun harganya. Jadi itulah menyebabkan Indonesia kesulitan dalam membayar utang-utang yang ada di luar negeri. Menurut pendapat saya tentang terkait nomor 4 dari kutipan yang Bapak kasih, itu sebagai mahasiswa sangat penting untuk tidak hanya mendapatkan ilmu di kampus saja, tetapi juga ikut turun ke dalam untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sama-sama untuk membuat ekonomi maju. Sebagai mahasiswa sendiri, kita tuh sebagai penerus bangsa Indonesia yang berintelektual dan penggerak perubahan memang perlu melakukan kegiatan tersebut untuk agar kehidupan di Indonesia tanpa adanya pengangguran, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, jadi kayak sama rata gitu. Terus tuh pendidikan yang berkualitas, nggak ada kayak sekolah-sekolah yang kayak nggak layak dipakai tapi tuh masih masyarakatnya mau sekolah di situ gitu. Jadi tuh pemerintah harus ambil alih gitu supaya semuanya dapat merasakan rata, nggak ada kayak aplikasi gitu. Terus tuh kesetaraan gender tuh laki dengan perempuan tuh bisa sama-sama kerja gitu, sama bisa dapat peroleh uang, nggak ada kayak membeda-bedakan gitu kayak laki-laki harus kayak gini sedangkan kami perempuan aja bisa gitu membagi tugas. Semuanya tuh nggak kayak disclaim gender gitu, nggak semua harus laki-laki bisa, perempuan pun bisa. Sambil bantu kerjaan rumah pun kami bisa juga bekerja gitu. Terus dapat air bersih dengan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau. Abis itu tuh yang daerah kayak sulit untuk transportasi segera dibangun jalannya agar penunjang salah satu kayak kita mau kerja tuh nggak jauh-jauh gitu kayak nyumbangin sungai atau apa, seenggaknya dibangunkan jembatan gitu. Terus tuh pekerjaan layak kayak sesuai, nggak ada yang boleh jadi buru-buru lagi. Kayak petani itu harus mendapatkan, misalnya ada jual hasil padinya tuh harus dapatkan yang setimpal pula. Kayak pedagang dari petani ke pedagang tuh jangan kayak kecil, sedangkan pedagang jual ke konsumen tuh mahal harga tapi dibayar ke petani itu dengan harga yang amat-amat kecil gitu. Terus tuh industri inovasi dan infrastruktur tuh harus juga mendukung, kayak perusahaan tuh harus membuka lapangan pekerjaan, bukan tentang tenaga kerja asing yang boleh. Tenaga kerja asing tuh nggak boleh sebenarnya datang ke Indonesia, sedangkan masyarakat Indonesia ini banyak pengangguran. Kenapa nggak kita buka ya kayak industri itu untuk pekerja Indonesia sesuai fashionnya, terus sesuai dengan anaknya. Habis itu berkurangnya kesenjangan sosial yang ada. Lalu kota-kota dan pemukiman tuh ndak padat, ndak terjadi lingkungan kumuh, konsumsi dan produksi itu dapat. Habis itu penanganan perubahan iklim yang misalnya kayak daerah mana gitu kan, tinggal di daerah misalnya Jawa mudah kayak kena pindah ke Kalimantan karena tuh di Jawa tuh udah penuh, apalagi di ibu kota Jakarta
sering terjadi kayak ada lingkungan kumuh gitu. Terus tuh banyak masyarakat yang dari desa pindah ke kota hanya untuk kerja, sedangkan di desa tuh tinggallah yang tua-tua. Ngapa ndak kita kayak olah di desa kita untuk bangun kegiatan ekonomi kayak gitu, buka jualan gitu, atau ndak apa yang ada di kota, kayak misalnya di kota dijual mozzarella, kita jual di kampung kayak mozzarella pastilah laku kan. Kayak misalnya ada yang sepuh pasti kayak apa nih, nah gitu bah, pasti dari satu orang tuh lalu ada kayak muncul orang lain untuk niatan untuk jualan tuh ada. Lalu ekosistem laut tuh harus dijaga, kayak jadi tuh petani nelayan tuh dapat menjual ikan tuh dengan segar gitu, nggak ada kayak keracunan apalagi ayam-ayam tiren. Habis itu ekosistem darat yang baik pula, lalu perdamaian dan keadilan. Kalau saya rasa kalau misalnya semua yang tadi saya sebutkan terpenuhi, tidak ada kayak kejahatan yang ada di Indonesia. Maksudnya itu ada kejahatan tapi itu dengan angka yang rendah gitu. Terus keadilan yang misalnya kayak keadilan di Indonesia ini kan kurang gitu kan, yang dimana kayak kalau ada duit hukum pun kok bisa beli gitu, kayak kurang gitu, ndak kayak di luar negeri. Kalau kita menerapkan sistem kayak di luar negeri, insya Allah negara kita pun bisa kayak jadi negara maju gitu, ndak jadi berkembang dari segi perekonomian, keadilan. Sekian dari saya, terima kasih.